Tahun kemarin itu lagi rame banget di Instagram, di Twitter mungkin karena gue nggak main Twitter, gue cuma punya Instagram aja. Lagi rame banget orang mempertanyakan kalau lu jurusannya apa, kerjanya apa. Dan biasanya yang paling tersudutkan adalah mahasiswa jurusan filsafat. Mau itu filsafat Islam, mau itu filsafat Barat, dia akan tetap terpojokan. Istilahnya kayak ditanya, lulusan apa mas? Lulusan pendidikan. Oh jadi guru ya? Lulusan apa mas? Lulusan ekonomi. Oh kerja di bank ya? Lulusan apa mbak? Lulusan jurnalistik. Oh jadi pers ya nanti ya? Ketika anak filsafat ditanya, lulusan apa mas? Filsafat. Mau jadi apa anak filsafat? Minimal banget ya, ada dua jawaban terkait hal itu. Pertama, orang yang kuliah di jurusan filsafat tidak akan memiliki pengetahuan atau tidak akan memberikan pernyataan seperti itu. Yang kedua adalah menjadi waras, begitu kira-kira. Kenapa gue bilang menjadi waras? Karena yang kita temukan hari ini banyak orang yang nggak waras. Mereka nyaman dengan kepalsuan. Tapi ketika ditanya lebih suka yang asli atau yang palsu, ya mereka lebih suka yang asli. Bahkan ada satu tumpang tindih yang gue temukan bagi mereka yang tidak berfilsafat. Gue katakan tidak berfilsafat karena yang kuliah di filsafat pun belum tentu hidupnya berfilsafat, begitu kira-kira. Karena orang yang kuliah di jurusan ekonomi juga belum tentu berekonomi hidupnya, begitu. Belum tentu jualan juga, ada juga yang nggak jualan, ada juga yang nggak punya bisnis dan lain sebagainya. Oke. Gue ini ngajar, gue nanya ke anak-anak, gue suka bertanya tentang banyak hal, tapi ini menarik banget dan jawabannya tumpang tindih. Pertanyaannya adalah, apa hal yang dirasakan seseorang ketika dia post ke media sosial terkait foto atau ceritanya atau dan lain sebagainya, dan banyak orang yang nge-like. Jawaban dari mereka hampir sama, yaitu adalah mendapatkan kesenangan, kebahagiaan. Lalu gue pertegas lagi, walaupun yang di post itu palsu, mereka akan mendapatkan kesenangan. Iya betul pak. Ini semakin menggelitik ketika gue tanya lebih lanjut, kesenangan mereka, kebahagiaan mereka itu palsu atau asli. Dan hampir semuanya juga menjawab bahwa kebahagiaan dan kesenangannya itu adalah asli. Jadi ini tumpang tindih banget, ngaco. Udah nggak waras begitu kira-kira. Bagaimana mungkin kita menampilkan sesuatu yang palsu, kemudian kita mendapatkan kebahagiaan yang asli? Seharusnya kebahagiaan itu juga palsu. Atau mungkin mereka tidak tahu kebahagiaan itu palsu, begitu kira-kira. Nah minimal orang dari filsafat nggak akan seperti itu. Dia nggak akan terjebak pada apa yang disebut oleh Jean Baudrillard itu sebagai hiperrealitas, dimana kan sekarang banyak terjadi di mana-mana simulakra atau simulasi, terutama di media sosial, di internet. Itu tempatnya yang begitu, tempatnya orang-orang yang palsu. Ketika gue nanya kepada mereka berapa persen hal yang fakta di media sosial, hampir mereka nggak langsung menjawab. Dan jawabannya hampir sama, rata-rata adalah 50%. Jadi mereka juga tahu bahwa di media sosial itu sekarang 50-50 antara fake dan faktanya. Ini justru mengkhawatirkan karena dengan begitu mereka harusnya tahu bahwa media sosial bukanlah wadah untuk mendapatkan pengetahuan yang sejati, untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar teruji kebenarannya. Karena gue sering ngeledek ke mereka, lu kitab sucinya Google ya? Loh kok bisa? Karena apa yang ada di Google lo anggap benar gitu kira-kira. Gue suka nyontoin kayak waktu gue ngasih UTS ke mereka dan gue tahu mereka itu lihat Google, gue hanya berkata seperti ini, ketika lo lihat Google dan
apa yang lu temukan di Google, lu anggap langsung benar, karena itu lu langsung tulis di kertas jawaban lu. Bukankah seperti itu? Mereka hampir semua menjawab iya, seperti itu. Nah, anak filsafat tentunya nggak seperti ini. Dia nggak akan langsung, oh iya ya, ini jawabannya ya. Oh iya ya, ini ya yang tepat untuk disimpan di pikiran maupun di kertas tulis. Eh, gue sering banget ketawa ketika banyak orang yang mempertanyakan seperti itu. Mereka seakan-akan jelas gitu. Orang yang lulusan pendidikan juga belum tentu jadi guru. Bahkan teman-teman gua yang guru itu kebanyakan lulusan pendidikan tapi tidak memiliki jiwa guru. Yang gua maksud jiwa guru itu adalah bagaimana mereka memahami diri mereka sendiri, memahami peserta didik, memahami psikologi forum, memahami mata pelajarannya. Kebanyakan di antara mereka tidak memahami semua itu dan lebih memahami bagaimana metode pembayaran dalam pekerjaan ini. Karena itu banyak materi yang tidak tersampaikan secara pas. Karena itu pula banyak materi yang kemudian akan dipaksakan, diburu-buru karena ngejar LKS, harus kelar, PG-nya semua diisi. Sehingga masuk kelas itu cuman kayak, ayo anak-anak semuanya dibuka LKS-nya dan dikerjakan, nanti dikumpulkan melalui ketua kelas, lalu diberikan kepada ibu atau kepada bapak. Di sini gue nggak mau bilang ibu doang ya, karena kan guru nggak cuman, yang guru yang begitu nggak cuman perempuan doang, ada juga yang laki-laki. Oke, berfilsafat itu berarti kita mendayagunakan seluruh instrumen pengetahuan kita, bukan cuman mendayagunakan indera, karena itu akan terjebak pada empiricism, atau lebih tepatnya akan terjebak pada kekeliruan karena indera kita ini banyak keliru. Kita juga harus mendayagunakan akal kita, tapi bukan pula berarti kita benar-benar mendewakan akal kita, karena akal juga kemungkinan besar bisa keliru. Kenapa gue bisa bilang bahwa akal itu juga memiliki kemungkinan untuk keliru? Karena dari sekian banyak orang yang belajar logika juga masih banyak yang belepotan ketika memiliki pandangan. Atau bukan belepotan, tapi dia memiliki pandangan yang berbeda dengan orang yang sama-sama belajar logika, begitu kira-kira. Berbedanya mungkin oke, tapi pasti di antara keduanya itu ada yang keliru, walaupun dua-duanya sudah belajar logika. Kalau orang yang belajar logika aja masih salah, apalagi orang yang nggak belajar logika, itu pasti berantakan banget pola pikirnya. Dia bisa berpikir, tapi untuk kemungkinan benarnya dia akan sangat sedikit. Karena tadi logika adalah ada yang bilang logika itu adalah sebuah ilmu yang mengajarkan atau membahas kaidah-kaidah berpikir atau aturan-aturan berpikir yang jika diikuti kaidah-kaidahnya kita akan selamat dari kesalahan berpikir, begitu. Karena penyakitnya dari dulu ya salah berpikir, begitu kira-kira, atau tidak bisa berpikir, atau malah sekarang tidak mau berpikir, ignorance. Iya, bodo amatan gitu, kayak ya udah bodo amat, mau di filsafat gimana kek, mau ada berapa aliran kek, mau pemikiran Islam itu ada apaan aja kek, ya gue nggak peduli, yang penting gue punya uang, gue bisa beli ini, gue bisa jalan-jalan ke sini, gue bisa healing, kelihatan bahagia, padahal enggak. Healing itu bukan membuat bahagia, itu hanya menunda rasa sakit atau mempaus rasa sakit, dimana ketika beres healing, lo yang healing akan pusing lagi. Ya seperti tadi yang gue bilang, orang-orang tuh sekarang banyak yang palsu gitu, banyak yang palsunya tuh malah udah ketara gitu sekarang, udah ketara banget. Jadi kayak, oh orang ini palsu, harusnya kan orang yang palsu tuh bisa ngasih tahu bahwa dia nggak palsu gitu, dia kelihatan asli. Walaupun ini juga nggak sejalan ya bersamaan, kadang-kadang yang palsu kelihatan palsunya, yang palsu nggak kelihatan palsu juga ada, dan itu sejalan dalam satu zaman, nggak jarang yang berbeda-beda. Karena buktinya walaupun para pemikir, misalkan kita ambil Amin Abdullah memetakan 4 fase studi agama,
Yang pertama itu fase lokal, yang kedua fase kanonikal, yang ketiga fase kritis, yang keempat fase global. Ya tapi dalam realitasnya kita temukan orang-orang yang berada pada fase lokal dan kanonikal juga yang masih ada sekarang, walaupun di dalam buku itu ya Amin Abdullah mintanya kita minimal kalau nggak global ya kritis begitu, mempertanyakan sesuatu itu sesuai enggak dengan realitasnya begitu. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan yang sering banget diajuin ke anak filsafat, karena kakak anak filsafat, karena dianggap bahwa anak filsafat itu madesu gitu, kira-kira masa depan suram. Anak filsafat ya paling banter-banter jadi dosen filsafat, atau anak filsafat banter-banter jadi penulis. Ya nggak juga sih, anak filsafat bagi gue bisa jadi komika begitu kira-kira, karena kan lucu itu perlu mikir. Bagi gue komika itu sekarang ya filosof juga, karena mereka kan berpikir gitu. Dan untuk lucu itu susah, makanya jadi menurut gue jadi guru yang gampang, jadi guru yang serem itu gampang, jadi guru yang killer itu gampang, tapi jadi guru yang lucu itu susah. Makanya gue sering dibilang sama anak-anak peserta didik gua atau teman-teman gua karena gua nganggap mereka teman-teman gua sering nganggap mereka sahabat gua. Mereka suka bilang, sebenarnya bapak itu kalau nggak jadi guru jadi komika deh kayaknya. Karena sering nyeletuk ini itu. Walaupun gua bilang ya ini the real orang beragama yang minimal harus senang hidupnya. Itu yang membedakan orang yang beragama dengan yang tidak beragama. Minimal dia tuh senang gitu hidupnya, walaupun ya dia susah makan, dia susah tidur, dia banyak pikiran, tapi dia harus memaksa diri dia untuk senang. Karena apalagi orang Islam yang percaya bahwa Allah itu berada bersama dengannya lebih dekat dari urat nadi, begitu kira-kira. Seharusnya kalau kita bersama dengan orang yang mencintai kita akan merasa senang. Masalahnya adalah kita sering merasa gelisah ketika kita udah tidak lagi merasa bahwa kita dekat dengan Tuhan, bahwa kita adalah hambanya Tuhan, bahwa kita adalah orang yang memiliki ikatan emosional dengan Tuhan. Ya walaupun di sini ikatan emosional nggak perlu lu empiriskan gitu, ini cukup konsumsi akal lu aja, jangan diempiriskan, karena kalau lu empiriskan ini akan jadi ngaco nanti penafsirannya. Dan satu lagi, karena banyak orang yang sekarang pragmatis ngelihat pendidikan sebagai pabrik, ya lu itu produknya, lu pada itu produknya. Jadi lu dijual ke institusi ini, ke lembaga ini, lu dijual aja, lu bukan yang dicari. Karena itu banyak orang yang ngapain sih jurusan filsafat udah kuliah, mau jadi apa lu? Itu karena orientasinya berbeda dan pemahaman terhadap filsafatnya juga udah pasti berbeda. Orang yang begitu kan nggak pernah memandang filsafat sebagai upaya mencari kebenaran. Orang yang begitu biasanya memandang filsafat sebagai aktivitas mengawang-awang, aktivitas ngomongin Tuhan, aktivitas yang muter-muter di situ, yang suka debat, yang pinter ngomong, yang nulisnya jelimet. Tapi bukan itu sebetulnya yang menjadi tujuan filsafat. Gua baru aja baca selama 3-5 hari ke belakang, membaca bukunya Al-Kindi ya, filosof pertama dalam Islam. Dalam bukunya Rosail Kindi, Al-Falsafiyah li Mu'tasim Billah. Jadi ini buku Al-Kindi yang ditujukan kepada Khalifah Al-Mu'tasim Billah, salah satu khalifah dalam kedaulahan Islam. Nah, Al-Kindi bilang bahwa tujuan filsafat itu mengetahui kebenaran, kemudian mempraktikannya dalam kehidupan. Jadi begini logikanya, kalau kita tahu yang benar, kita akan bertindak yang benar juga. Walaupun ini nggak secara langsung ya, karena orang belum tentu tahu sholat, tapi dia ngelakuin sholat juga belum tentu.
tapi minimal kalau dia tahu kemungkinan dia melaksanakan begitu. Nah itu aja tujuan filsafat itu dua. Pertama kita tahu kebenaran, yang kedua kita bisa mempraktikannya ke dalam kehidupan. Poin-poin yang menjadi turunan daripada kebenaran itu. Sedangkan filsafat itu sendiri adalah pengetahuan tertinggi. Yang dimaksud filsafat oleh Al-Kindi adalah pengetahuan tentang Tuhan, metafisika. Makanya bukunya ini disebut dengan Al-Falsafah Al-Ula, begitu kira-kira. Filsafat pertama itu yang metafisika, begitu kira-kira. Karena Al-Kindi kan dia bersentuhan dengan Aristo begitu. Ya kalau misalkan kita sederhanakan filsafat itu semacam itu, harusnya nggak ada satupun orang yang bertanya-tanya mau apa jadi jurusan filsafat. Ya mau benar hidupnya. Harusnya yang ngaco-ngaco itu juga pada belajar filsafat biar nggak ngaco hidupnya. Masalahnya sekarang kalau orang belajar filsafat dia malah akan disibukkan dengan sejarah. Dia nggak menyentuh esensi dari filsafat itu sendiri. Dia akan sibuk dengan bagaimana Al-Kindi hidup, bagaimana kondisi sosialnya. Wah iya itu membantu tapi bukan itu inti belajar filsafat. Yang ada nanti malah pusing di situ. Karena sejarah itu panjang emang dari Yunani terus transmisi ke dunia Islam, belum nanti berbicara persentuhan dengan dunia India dan dunia Persia, belum nanti bicara penerjemahan di era Abbasiyah ya. Khalifah Al-Ma'mun di dalam institusinya namanya Baitul Hikmah, belum nanti berbicara paripatetik, nanti paripatetik berbicara isrokiyah nanti berbicara hikmah muta'aliyah juga nanti terus ada pelanjutnya namanya neosadrian. Tapi satu pun lama kalau kita mau belajar sejarahnya. Al-Farabi di mana hidupnya, siapa bapaknya, karyanya apa aja. Ibnu Sina juga gimana dia hidupnya, pemikirannya apa aja. Kalau misalkan kita cuma tahu pemikirannya begitu, ya buat apa begitu kira-kira. Kalau misalkan taruhlah Ibnu Sina, dia berbicara tentang jiwa. Ada 3, ya kan? Ada jiwa nabati atau jiwa tumbuhan, ada jiwa hewani, jiwa binatang, ada jiwa manusia yang khas manusia, nafs natikoh bahasanya. Ya terus kalau misalkan kita udah tahu itu, ya mau ngapain begitu kira-kira? Kalau kita hanya belajar secara sejarah, Ibnu Sina kapan hidupnya, pemikirannya apa? Nggak bisa itu kita jadi nggak nyentuh esensinya begitu kira-kira. Makanya disebut kegiatan mengawang-awang. Karena yang baru tahu itu udah berani tuh biasanya tuh ngejelasin tuh ke temennya tuh, sehingga yang nggak nyentuh esensinya tadi cuman mengawang-awang aja gitu kayak oh ini udah tahu ini dan disebutnya kan spekulatif. Maka dari itu mungkin aja Auguste Comte itu dia bilang bahwa tahapan pengetahuan manusia yang mapan itu sekarang adalah tahap positivistik, yaitu tahap yang udah nggak lagi tuh berbicara tentang ini peristiwa ini oleh siapa, peristiwa ini siapa yang menyebabkannya. Itu kan tahap teologis dan tahap metafisik kan. Ya harusnya dijelaskan ini kenapa terjadi. Itu tahap positivistik. Ya mungkin Auguste Comte itu juga udah enak kali dengan di kelas-kelas filsafat yang berbicara mungkin kalau di barat ya Santo Augustinus, Thomas Aquinas begitu kira-kira. Dia udah kayak siapaan sih ngomongin ini mulu dah. Ini masih banyak loh masalah sosial yang mesti kita kelarin gitu. Ini lebih real. Cuman kan sayangnya Comte akhirnya menolak dan dia bahkan kalau kita lihat Misbah Yazdi itu dalam buku kitab filsafat yang sudah diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, dia bilang bahwa Comte itu malah dia kan nggak percaya Tuhan ya, otomatis dia kan nggak percaya agama.
tapi dia malah bikin agama baru. Ya nabinya ya si Comte itu sendiri begitu. Dia menyatakan bahwa hanya ke pengetahuan ilmiah yang bisa dipahami secara indrawi dan melalui observasi lah satu-satunya kebenaran. Yang lain hanya spekulasi aja. Gitu. Tapi kan di filsafat Islam nggak begitu ya. Kalau begitu diskusinya nanti muter tuh balik ke wahyu dan akal begitu kira-kira. Walaupun kan sudah dibuktikan oleh Ibnu Rushd misalkan, ya agama dan filsafat itu ya berhubungan karena apa yang diberitakan agama juga sesuai dengan kemauan ya, juga sesuai dengan apa yang dimaksud oleh filsafat, yaitu mencari tahu kebenaran. Ya kebenaran di sini maksudnya Allah. Kalau kata Al-Kindi, kalau kita udah ngerti tentang Allah, kalau kita udah mengetahui bahwa Allah itu ada, kita berarti telah mengetahui penyebab pertama. Kalau kita sudah mengetahui penyebab pertama, kita akan mengetahui segala sesuatu yang menjadi turunannya. Karena segala sesuatu yang menjadi turunannya adalah akibat daripada penyebab pertama tadi. Sejauh apapun kita berbicara ilmu pengetahuan, kalau kita tidak mengetahui penyebab pertama, yaitu belum tinggi berarti pengetahuannya kalau kata Al-Kindi. Karena yang paling tinggi pengetahuannya adalah ya para filosof yang mengetahui tentang penyebab pertama tadi. Tuhan begitu kira-kira maksudnya. Nah, yang menarik juga dari Al-Kindi ya, karena kita selintingan aja ngebahas Al-Kindi. Kata Al-Kindi itu dia juga membicarakan bagaimana seharusnya seorang ilmuwan, seorang cendekiawan, seorang pemikir itu bersikap. Harus inklusif, harus terbuka. Walaupun itu tidak berasal dari orang yang seagama dengan dia, dari orang yang setanah air dengan dia. Kalau itu kebenaran yang mesti diambil. Kalau misalkan kita kutip Cak Nur ya, di dalam buku Islam Doktrin dan Peradaban itu dia bilang, dia juga ngutip dari hadis Nabi bahwa ilmu atau kebenaran itu adalah barang hilangnya kaum muslim, maka dimanapun kau temukan itu maka ambillah. Ini berarti maknanya ini bukan cuman ada di kalangan orang muslim kebenaran itu, bisa juga di kalangan orang lain, karena memang manusia memiliki kecenderungan untuk benar, memiliki kecenderungan untuk baik, hanif dia itu begitu. Kalau misalkan semua manusia memiliki kecenderungan hanif, seharusnya dia terbuka, karena kalau dia nggak terbuka berarti dia nggak cenderung pada kebenaran, karena kebenaran itu nggak akan nyampe ke dia kalau dia tertutup. Kalau dia udah tertutup, ya kemungkinannya cuma 5% dia akan menjadi benar, karena ya basis untuk mencapai kebenaran ya keterbukaan. Kalau nggak terbuka, ya jelas tertutup, kebalikannya gampang aja. Filosof itu mengajarkan kepada kita memiliki sikap keterbukaan. Dari dulu masalahnya ketika kita ingin berubah ini itu, kita selalu diterjang oleh orang-orang yang tertutup. Maka jangan menjadi tertutup. Bagaimana caranya tidak menjadi tertutup? Masuk jurusan filsafat. Ya kalau nggak bisa masuk jurusan filsafat, ngobrol sama orang filsafat. Kalau nggak mampu ngobrol sama orang filsafat, udah yang benar aja, dengerin aja yang benar. Mungkin engkau adalah manusia pada tingkatan awam yang cukup dengan dalil-dalil khitobi kalau misalkan kita ngambil dari Ibnu Rushd dalam kitabnya Fasal Maqal. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat.